Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham dividen investing yang mana rutin membagikan dividen dan valuasinya juga masih murah. Pendapatannya juga tumbuh 25%. Jadi apakah dividen 2024 ini akan lebih besar dibandingkan dividen tahun sebelumnya? Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir ya, karena kita akan menganalisa baik dari sisi fundamental dan juga kita akan prediksikan dividen untuk tahun 2024 ini guys ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ya ke inti pembahasan. Nah, sebelum kita membahas sahamnya, kita akan bahas dulu mengenai indeks high dividend 20, yaitu 20 saham dengan dividen tertinggi di Bursa Saham Indonesia. Di mana Bursa Efek Indonesia ternyata kembali merombak indeks yaitu high dividend 20 guys ya. Nah, di sini ada beberapa kejanggalan. Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini sebelum kita akan bahas saham yang cocok untuk dividen investing. Yang pertama, ya saham-saham yang masuk ke dalam indeks High 20 adalah Barito Pacific, lalu ICBP, INKP, Kalbe Farma, SMGR, Tepia, dan Unilever. Di sini kita akan lihat juga DPR dan juga yield dividennya di tahun 2023. Barito Pacific DPR-nya 20%, yield-nya 0,19%. Lalu ICBP DPR-nya 23% dan yield dividennya 1,61%. Lalu INKP DPR-nya 4%, yield-nya 0,65%. SMGR DPR-nya 72% dan yield dividennya 3,90%. Lalu Kalbe Farma atau KLBF DPR-nya 64%, yield-nya 2,56%. Unilever atau UNVR, DPR-nya 91%, yield-nya 4,29%, dan Tepia, DPR-nya minus 100% dan yield-nya 0,09%. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kenapa kok saham yang masuk ke dalam indeks High 20 ya guys ya, High Dividend 20 ini malah dividennya terlampau kecil. Mungkin hanya Unilever yang agak mendingan, di mana DPR-nya mencapai 91% dan yield-nya 4,29%. Saya rasa ya yang berhak atau yang layak masuk ke indeks high dividend itu ya dari ketujuh saham ini hanya Unilever gitu guys ya, yang dividen payout ratio dan dividen yield-nya mendingan gitu ya, atau cukup menarik lah ya seperti itu. Lalu saham-saham yang keluar dari indeks high dividend itu malah yang dividennya besar, seperti Hexa, DPR-nya 71%, yield-nya 13,18%. Lalu ada BSSR, DPR-nya 47% dengan yield 12%-an. Lalu ada BNGA, DPR 44%, yield-nya 6,55%. Lalu ada BJBR, DPR 57% dan yield-nya 8,97%. Lalu ada BJTM, DPR 54% dengan yield 8%. Lalu ada MPMX, DPR 107% dengan yield 13%. Dan juga HMSP, DPR-nya 76,90% dengan yield dividen 6,43%. Jadi, apakah menurut teman-teman saham-saham yang masuk ke dalam indeks high dividend ya untuk periode Februari sampai Agustus 2024 ini layak ya masuk ke dalam indeks high dividend? Saya rasa ini agak sedikit keliru gitu guys ya, di mana saham-saham yang keluar dari indeks high dividend ini yang dividennya besar seperti Hexa, BSSR, BNGA, bahkan BJBR, BJTM ya, MPMX, HMSP ini saham-saham yang menjadi favorit para dividen investor karena bisa membagikan dividen ya dengan yield yang sangat tinggi ya guys ya. Data-data ini saya dapatkan dari Sekuritas ya untuk dividen terakhir di 2023 lalu. Jadi disesuaikan ya untuk yieldnya ini dengan harga saat ini. Saya kasih contoh untuk BNGA, kenapa kok yieldnya lebih rendah dibandingkan BJBR? Ya karena harga BJBR-nya turun dan harga BNGA-nya naik seperti itu guys ya. Dan waktu pembagian dividen BNGA ini di sekitar harga 1.100-an. Tapi harga saat ini BNGA di 1.700. Jadi yieldnya ini akan terus diupdate oleh Sekuritas. Makanya yieldnya ini lebih rendah daripada BJBR gitu guys. Sedangkan BJBR ini harganya malah turun. Jadi
sebenarnya BNGA masih lebih menarik ya dibandingkan BCBR seperti itu. Ini saya menjelaskan aja guys ya, data dari sekuritas dan data dari investing.com itu ada sedikit perbedaan ya dari sisi dividen yield-nya. Kalau data dari sekuritas ya dividen yield-nya itu diupdate terus berdasarkan harga saat ini ya, tapi untuk data dari dividen investing itu diambil dari harga saat dividennya dibagikan seperti itu. Kembali lagi ke indeks high 20 guys ya. High dividend 20 ini saya rasa ya teman-teman tetap harus strike to data ya, tetap harus menganalisa berdasarkan data karena indeks ini saya rasa ya ada sedikit uh, ketidaksesuaian gitu guys ya dengan kenyataannya seperti itu. Jadi teman-teman harus analisa kembali, harus screening lagi saham-saham yang berpotensi bagi dividen jumbo, terutama di tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengulas dan juga menganalisa saham Hexa ya guys ya. Untuk PT Hexindo Adi Perkasa Tbk ya, laba Hexa ini naik 25,43% di 2023 sebesar 43,85 juta US dollar. PT Hexindo Adi Perkasa mencatatkan pertumbuhan laba 25,34% menjadi 34,85 juta di tahun 2023 dari laba di tahun sebelumnya yang hanya 34,98 juta ya guys ya. Capaian ini berkat pertumbuhan pendapatan utamanya dari penjualan alat berat dan juga jasa penyewaan. Kontribusi penjualan dan jasa penyewaan alat berat tercatat 316 juta US dollar, lalu diikuti penjualan suku cadang ya 97 juta US dollar. Lalu ada jasa pemeliharaan dan perbaikan sebesar 64 juta US dollar, dan dari sisi geografisnya kontribusi pendapatan Hexa ini didapatkan dari luar Pulau Jawa sebesar 429 juta US dollar dan dari Pulau Jawa itu 48 juta US dollar. Jadi memang untuk kontribusi pendapatan ya berdasarkan geografis terhadap saham Hexa ini didapatkan sebagian besarnya itu dari luar Pulau Jawa ya guys ya, dimana memang untuk pertambangan, untuk agribisnis kelapa sawit itu rata-rata ya berada di luar Pulau Jawa seperti itu ya. So kita akan lihat di sini dari sisi valuasi ya, PE ratio-nya di angka 5,40 kali dan price to book value atau PBV-nya itu di angka 1,88 kali guys ya untuk harga saat ini. Jadi valuasi dari saham Hexa ini masih sangat menarik baik dari sisi PE ratio, PBV-nya juga masih cukup murah. Lalu kita akan bandingkan ya dari sisi revenue dan juga net income. Untuk revenue-nya diproyeksikan mengalami kenaikan guys ya secara year on year ya untuk kuartal 3 2023 ya, karena memang Hexa ini laporan keuangannya agak sedikit terlambat dibandingkan saham-saham lainnya. Untuk saham lainnya itu sudah akan rilis laporan kuartal 4, tapi Hexa ini baru rilis kuartal 3 2023. Nah, untuk kuartal 3-nya mengalami kenaikan ya secara year on year dari 2,3 triliun menjadi 2,6 triliun. Lalu dari sisi net income secara annualized di tahun 2023 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 805 miliar di tahun 2022 menjadi 905 miliar. Jadi ada pertumbuhan ya sekitar 100 miliaran untuk laba bersih saham Hexa. Seperti itu guys ya. Nah, ini menjadi sentimen yang sangat positif dan juga angin segar buat teman-teman investor di saham Hexa, apalagi teman-teman yang memang sudah berniat untuk dividen investing. Kita selalu berharap ya guys ya, dan selalu berdoa tentunya semoga perusahaan yang kita investasikan laba bersihnya selalu naik dan nantinya pembagian dividennya juga akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu. Lalu kita lanjut ya melihat historical dividend ya untuk PT Hexindo Adi Perkasa Tbk, di mana ya untuk tahun 2023 dividen yieldnya mencapai 13,18%. Pembagian dividennya itu di sekitar bulan September dan juga Oktober ya guys ya. Jadi untuk ex-date dividennya itu di 6 Oktober 2023 dengan dividen payout ratio 71%-an. Lalu kita lihat ya secara historical, PT Hexindo Adi Perkasa ini sudah 25 kali ya membagikan dividen ya. Memang ada beberapa tahun absen ya tidak bagi dividen itu di ketika krisis ekonomi ya di tahun 97, 98, 99. Jadi tahun 98, 99, lalu tahun 2000, 2001 itu tidak bagi dividen, tapi kembali membagikan dividen di tahun 2022. Ya, jadi kalau misalkan krisis moneternya kita hilangkan, Hexa ini sudah rutin membagikan dividen selama 25 tahun ya guys ya. Jadi 25 kali membagikan dividen seperti itu.
Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang pegang saham Hexa ya, bingung apakah Hexa ini masih layak di hold atau tidak ya, saya rasa Hexa ini masih sangat layak untuk di hold. Dari imbal hasil dividen yield, teman-teman bisa perhatikan di sini guys ya, di mana ketika Hexa ini berhasil mendapatkan laba bersih atau net income yang besar, dividen yieldnya juga akan besar. Tapi ketika pendapatannya kecil, laba bersihnya kecil, Hexa ini akan memporsi ya guys ya dividennya dan tetap bagi dividen meskipun dividennya kecil tapi dia akan berusaha untuk tetap membagikan dividen. So saya rasa perusahaan ini sangat fair ya terhadap para investor di mana ketika pendapatan tinggi dividennya juga tinggi tapi ketika pendapatannya turun ya dividennya juga akan lebih rendah ya. Saya rasa ini sangat fair gitu guys ya dalam investasi saham terutama. Kita lanjut ya untuk melihat di mana harga Hexa atau PT Hexindo Adi Perkasa ini dalam range 1 tahun ya ini sudah naik 9,91%, bahkan ya ketika sebelum membagikan dividen Hexa ini sempat naik ke level 6.700-an guys ya. Nah, jadi memang untuk saham-saham yang rutin membagikan dividen besar, ini biasanya ada kenaikan ya sebelum pembagian dividennya. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang mau cicil saham Hexa ya, diusahakan itu ketika harganya turun, bukan ketika harganya naik. Seperti itu. Kalau misalkan memang untuk dividen investing ya guys ya. Jadi, untuk Hexa ya di harga saat ini 5.800-an, apakah masih layak untuk diakumulasi? Apakah masih layak untuk kita membeli saham Hexa? Dari sisi fundamental ini sangat bagus di mana net income-nya mengalami kenaikan, tapi ketika harga heksanya itu naik ya di atas 5.500, saya rasa sih teman-teman tunggu dulu nih ya, jangan dulu beli di harga 5.800 sampai 6.000-an. Karena teman-teman sebenarnya masih punya waktu yang cukup panjang nih untuk mencicil ya saham Hexa untuk dividen investing, yaitu di bawah harga 5.500 seperti itu. Nah, jadi saya rasa semakin murah teman-teman beli saham Hexa, nanti dividen yang akan teman-teman dapatkan itu juga semakin tinggi. Seperti itu guys ya. Kita akan lanjut prediksi dividennya, di mana untuk prediksi saham Hexa untuk EPS full year ya, secara prediksi atau proyeksi yang didapatkan dari data RTI Business, itu EPS-nya sebesar 1143 per lembar saham ya guys ya, untuk EPS full year 2023. Ini baru proyeksi ya guys ya, kita akan lihat. Dan semoga saja untuk pendapatan dan EPS Hexa kuartal 4 2023 itu juga mengalami kenaikan ya, agar nanti EPS-nya bisa lebih tinggi daripada 1143. Dengan dividen payout ratio ya berkisar 71 sampai 79%, maka potensi dividennya bisa tembus 812 sampai 900 rupiah per lembar sahamnya. Wah, ini tentunya sangat besar guys ya, dengan dividen yield di harga saat ini di sekitar 14 sampai 16%-an. Ya di harga 5.800-an seperti itu. Makanya tadi saya sarankan buat teman-teman yang mau cicil saham Hexa, itu lebih bagus kita mencicilnya di harga yang lebih murah, yaitu di bawah 5.500-an ya. Syukur-syukur turun sampai 5.000 gitu guys ya. Wah, teman-teman pastinya dividen yieldnya akan lebih tinggi. Karena kalau misalkan teman-teman punya average yang lebih rendah ya di bawah 5.800, nanti dividen yieldnya ini akan lebih tinggi, bahkan bisa tembus 17 bahkan sampai 18% seperti itu guys ya. Secara teori seperti itu. Semakin rendah teman-teman punya average, nanti pas pembagian dividen ya semakin besar dividen yang akan teman-teman dapat secara dividen yieldnya atau imbal hasil dividen yield. Oke guys, jadi ya kalau misalkan teman-teman sudah yakin untuk dividen investing di saham bagus, tinggal teman-teman bertanya pada diri sendiri apakah teman-teman siap untuk hold untuk jangka panjang. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, atau misalkan teman-teman mau request saham yang akan kita bahas juga boleh guys ya. Oh ya, di kolom komentar saya ada requestan juga ya untuk membahas saham-saham bank second liner nih. Nah, jadi teman-teman tunggu aja video selanjutnya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.